Saat ini, seluruh media di dunia tercengang bukan kepalang. Sebuah negara yang lebih sulit dimasuki daripada Korea Utara, tiba-tiba membuka pintunya, tapi hanya untuk orang Indonesia. Perusahaan Indonesia tidak menyuap. Kami menjunjung tinggi prinsip, kami menyambut Indonesia. Di negara yang paling korup di dunia, alih-alih kehilangan proyek karena menolak suap, kami justru ditunjuk langsung oleh Presiden. Mereka berkata, Indonesia dan kami adalah saudara sejak dahulu kala. 30 tahun lalu, orang-orang Indonesia menginjakkan kaki pertama kali di pelosok Asia Tengah. Tempat yang tak seorang pun mau datangi. Kini, negara yang paling tertutup di dunia itu menggenggam erat tangan Indonesia. Alasan mengejutkan di balik semua itu akan kami ungkap sekarang. Tempat-tempat berbahaya, zona konflik, tempat yang tak seorang pun kunjungi itulah bidang keahlian saya. Saya Leon Carter, koresponden BBC Asia Tengah yang telah bekerja selama 22 tahun. Saya pernah mewawancarai pemimpin Taliban di Afghanistan. Saya pernah berada di medan operasi perebutan kembali Irak. Saya juga pernah berada di tengah-tengah pemboman di Suriah. Namun, Turkmenistan adalah negara yang paling sulit saya masuki. Saya mengajukan visa 14 kali dan ditolak 14 kali. Kantor pusat BBC mengirim permintaan resmi dan Kementerian Luar Negeri Inggris pun turut campur. Namun, tetap tidak berhasil. Akhirnya, butuh 14 bulan, lebih lama dari di zona konflik manapun di dunia. Jadi, sejujurnya, saya tidak berharap banyak. Editor saya berkata kepada saya, Carter, cobalah pergi ke Turkmenistan. Konon perusahaan-perusahaan Indonesia menguasai negara itu. Media Tiongkok ribut besar. Saya setengah percaya, setengah tidak. Indonesia? Apa yang bisa dikuasai negara kepulauan kecil itu di tengah-tengah Asia Tengah? Saya pikir, paling-paling hanya menjual produk Polytron atau mobil Astra. Namun, saya segera menyadari bahwa saya sepenuhnya salah. Pesawat saya mendarat di Bandara Internasional Asgabat. Sejak saya turun dari pesawat, ada sesuatu yang aneh. Di depan loket imigrasi bandara, terdapat papan iklan raksasa. Itu Polytron. Di sampingnya ada iklan Astra International. Di sisi lain, iklan peralatan rumah tangga Waskita Karya terpampang. Saya buru-buru melihat sekeliling. Saya pikir ini Bandara Soekarno-Hatta Jakarta saat melewati imigrasi. Petugas melihat paspor saya dan bertanya, Indonesia? Saya menjawab dalam bahasa Inggris, bukan, Inggris. Petugas itu mengangguk dan berkata, banyak orang Indonesia datang, bisnis. Itulah petunjuk pertama yang saya dengar di negara ini. Saya naik taksi. Sopirnya tampak berusia akhir 20-an dan ada musik aneh yang mengalun dari radio. Melodinya familiar. Itu adalah lagu grup idola pop Indonesia. Di dalam taksi di Turkmenistan, musik pop Indonesia menggema. Sopir bersenandung mengikuti melodi. Dia tidak tahu liriknya, tetapi dia mengikuti ritmenya dengan sempurna. Saya bertanya, Anda suka musik Indonesia? Sopir itu melihat saya dari kaca spion dan mengacungkan jempolnya. Indonesia bagus, Polytron bagus, Astra bagus. Begitu masuk kota, saya terdiam. Pemandangan yang terhampar di depan mata saya berbeda dari kota manapun yang pernah saya lihat. Semua bangunan berwarna putih. Bangunan putih dari marmer membentang tanpa henti. Istana Presiden, gedung pemerintah, hotel, apartemen semuanya berwarna putih. Belakangan saya tahu, kota ini masuk Guinness Book of World Records sebagai kota dengan bangunan marmer putih terbanyak sebanyak 543 bangunan. Namun, kejutan sebenarnya datang setelah itu. Di sana-sini di bangunan, saya melihat tulisan berbahasa Indonesia. Waskita Karya, Wijaya Karya. Saya menghitung di dalam mobil. Selama melewati pusat kota,
hanya papan nama perusahaan Indonesia yang terlihat oleh mata saya sebanyak 23 buah. Papan nama berbahasa Mandarin 8 buah, berbahasa Rusia 5 buah, berbahasa Turki 2 buah. Indonesia mendominasi sebagai nomor 1. Sopir itu berkata dengan bangga, gedung itu, Indonesia yang membangun, itu juga Indonesia. Yang di sana juga Indonesia. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya bertanya, mengapa begitu banyak perusahaan Indonesia? Sopir itu mengangkat bahu dan menjawab singkat, Indonesia membuat barang yang bagus, menepati janji. Saya tiba di hotel. Itu hotel bintang 5. Dan begitu masuk lobi, saya langsung melihat papan informasi. Tertulis, dibangun oleh Waskita Karya. Petugas front desk membantu saya check-in, dan dia pun mengatakan hal serupa. Hotel ini dibangun oleh Indonesia. Banyak tamu Indonesia yang datang. Saya bertanya, banyak orang Indonesia yang datang ke sini? Petugas itu mengangguk, banyak pebisnis yang datang. Perusahaan konstruksi, perusahaan energi, setiap minggu ada pesawat datang. Malam itu, di kamar hotel, saya mengirim laporan pertama ke kantor pusat. Informasi yang diberikan adalah fakta. Tidak, situasinya bahkan lebih serius dari informasi itu. Turkmenistan adalah negara paling tertutup di dunia. Namun, perusahaan-perusahaan Indonesia mendominasi cakrawala negara ini. Ini bukan sekadar bisnis. Sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Saya menatap layar laptop dan berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa negara yang tertutup ini hanya menerima Indonesia? Tiongkok lebih dekat. Rusia lebih familiar. Turki adalah bangsa yang sama. Tapi mengapa justru Indonesia? Keesokan paginya, saya keluar mencari jawabannya. 543 bangunan putih. Siapa yang membangunnya? Dan mengapa Indonesia? Saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Namun, kebenaran yang saya temukan jauh lebih mengejutkan dari yang saya bayangkan. Ini bukan sekadar cerita tentang proyek konstruksi. Ini adalah kisah seorang pria Indonesia yang dimulai sekitar 30 tahun yang lalu. Dan kisah itu berawal dari 1400 tahun yang lalu. Keesokan paginya, saya akan mengkonfirmasi fakta yang mengejutkan. 80% dari 543 bangunan itu. Apa arti angka itu? Saya harus melihatnya langsung. Begitu saya keluar dari hotel, seorang pemandu sudah menunggu saya. Dia adalah pemandu resmi yang disediakan oleh pemerintah. Di negara ini, wartawan asing tidak bisa berkeliaran sendirian. Selalu ada pengawas. Lingkup liputan juga terbatas. Tetapi bahkan tempat-tempat yang diizinkan pun sudah cukup mengejutkan. Nama pemandu itu Mergen. Seorang pria berusia awal 40-an yang fasih berbahasa Inggris. Dari mana Anda ingin melihat? Saya menjawab, saya ingin melihat bangunan terpenting di kota ini. Mergen mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai dari Istana Presiden. Kami naik mobil menuju pusat kota. Di luar jendela, bangunan putih terhampar tanpa henti. Mata saya menyipit karena pantulan sinar matahari. Kota ini seperti kue pernikahan raksasa. Mergen menjelaskan, Presiden pertama kami menyukai warna putih. Dikatakan sebagai simbol kemurnian dan perdamaian. Jadi, beliau memerintahkan semua bangunan dibangun dengan marmer putih. Saya bertanya, dari mana marmer ini berasal? Kami mengimpornya dari Italia, Turki, dan Iran. Sangat mahal. Kami tiba di depan Istana Presiden. Sebuah bangunan putih raksasa menjulang tinggi, kubah emasnya berkilauan di bawah sinar matahari, skalanya luar biasa, tampak lebih besar dari Istana Versailles. Saya memeriksa papan informasi di depan gedung. Tertulis di sana, dibangun oleh Waskita Karya. Mergen berkata dengan bangga, perusahaan Indonesia yang membangunnya. Kualitas terbaik, saya terkejut dan bertanya, Istana Presiden dibangun oleh perusahaan Indonesia? Ya, perusahaan konstruksi Indonesia. Perusahaan paling terpercaya di negara kami. Selanjutnya,
Kami mengunjungi gedung parlemen, juga bangunan marmer putih, pilar-pilar raksasa berjajar, dan di tengahnya bendera Turkmenistan berkibar. Saya memeriksa papan informasi, dibangun oleh adikarya. Setelah itu, Stadion Olimpiade. Sebuah stadion raksasa berkapasitas 50.000 kursi. Desain atapnya unik, dikatakan berbentuk kepala kuda. Turkmenistan adalah negara kuda, katanya. Di papan informasi tertulis nama perusahaan konstruksi Indonesia. Bandara baru, perusahaan konstruksi Indonesia. Pelabuhan internasional, perusahaan teknik Indonesia. Pusat konvensi, kontraktor besar Indonesia. Perumahan mewah, pengembang perumahan Indonesia. Saya terus menulis di buku catatan saya. Nama-nama perusahaan Indonesia terus muncul, tak ada habisnya. Sekitar tengah hari, saya bertanya kepada pemandu, apakah ada statistik yang akurat? Berapa persen dari total bangunan yang dibangun oleh perusahaan Indonesia? Mergen berpikir sejenak dan menjawab, saya tidak tahu angka pastinya, tapi saya dengar sekitar 80%. 80%? Saya mengulangi angka itu sekali lagi. Dari 543 bangunan, 434 bangunan dibangun oleh perusahaan Indonesia. Bukan hanya satu perusahaan, tetapi berbagai perusahaan konstruksi Indonesia telah bersama-sama membangun kota ini. Saya bertanya, mengapa Indonesia? Bukankah Tiongkok lebih dekat dan Rusia lebih familiar? Ekspresi Mergen sedikit berubah. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Perusahaan Tiongkok mengerjakan dengan murah. Tapi kualitasnya buruk. Mereka juga tidak menepati janji. Mereka tidak mematuhi tenggat waktu dan kemudian meminta biaya tambahan. Saya mengangguk. Bagaimana dengan Rusia? Perusahaan Rusia dulu banyak datang sejak zaman Uni Soviet, tapi mereka mengabaikan kami. Mereka bilang, kami saudara, tapi merendahkan kami. Dan mereka meminta terlalu banyak suap. Bukankah Turki adalah bangsa yang sama? Mergen tersenyum kecut. Turki bilang mereka saudara kami, tapi justru karena saudara. Lebih rumit, ada kepentingan politik yang terlibat. Bisnis murni, sulit dilakukan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mata Mergen berbinar. Indonesia berbeda. Mereka menepati janji. Kualitasnya bagus. Dan mereka tidak meminta suap. Tidak meminta suap. Kata-kata itu menusuk telinga saya. Saya bertanya lagi, benarkah di negara seperti ini, bisnis tanpa suap itu mungkin? Mergen mengangguk. Mungkin sulit dipercaya. Tapi itu fakta. Perusahaan Indonesia bersaing dengan kualitas, bukan dengan suap. Itu sebabnya, pemerintah kami mempercayai mereka. Sore harinya, saya mengunjungi lokasi konstruksi. Sebuah gedung pemerintahan baru sedang dibangun. Di lokasi, insinyur Indonesia dan pekerja Turkmenistan bekerja bersama. Saya bertemu dengan seorang perwakilan lokasi. Dia adalah seorang pria Indonesia berusia awal 50-an. Dia meminta namanya tidak disebutkan. Saya bertanya, apakah tidak sulit berbisnis di negara ini? Dia menjawab, tidak mudah, ya. Tapi kami memegang teguh prinsip. Kami menyelesaikan pada tanggal yang dijanjikan. Dan kami memenuhi kualitas yang dijanjikan. Itu cara Indonesia. Pernahkah Anda menerima permintaan suap? Dia terdiam sejenak dan berkata, pernah ya, awalnya banyak sekali, tapi kami menolak karena itu kebijakan perusahaan. Awalnya sangat sulit. Kami pernah hampir kehilangan proyek. Namun, seiring waktu, kepercayaan justru menumpuk. Begitu orang-orang tahu bahwa kami tidak menerima suap, justru muncul citra perusahaan yang bersih. Pejabat pemerintah mulai menyukai kami. Perusahaan yang tidak perlu disuap, perusahaan yang bisa dipercaya itulah yang menjadi merek kami. Saya mendengar cerita itu dan berpikir, itu paradoks. Di negara yang korup, menolak suap justru menjadi daya saing.
Dalam perjalanan kembali ke hotel malam itu, Morgan berkata, "Pak Carter, ada satu hal lagi yang ingin saya beritahukan." "Apa itu?" "Saya rasa besok Anda harus bertemu dengan seseorang. Seseorang yang tahu awal mula semua ini." Rasa ingin tahu, saya terusik. "Siapa dia?" Morgan menjawab, "Orang Indonesia pertama yang datang ke negara ini sekitar 30 tahun yang lalu. Dia masih di sini. Dia yang memulai semuanya." Sekitar 30 tahun yang lalu, tak lama setelah runtuhnya Uni Soviet. Seseorang yang bertahan hampir 30 tahun di negara yang tertutup ini. Saya penasaran siapa orang itu. Malam itu, saya mengirim laporan kedua ke kantor pusat. 80% dari 543 bangunan dibangun oleh perusahaan Indonesia. Istana Presiden, Gedung Parlemen, Stadion Olimpiade, bandara sebagian besar landmark negara ini dibangun oleh Indonesia. Rahasianya adalah kualitas dan kepercayaan, serta penolakan suap. Besok, saya akan bertemu dengan orang yang tahu awal mula semua ini. Saya menatap keluar jendela. Bahkan di malam hari, bangunan putih berkilauan terpantul cahaya. Itu adalah bangunan yang dibangun oleh Indonesia. 80%. Angka itu terus berputar di kepala saya. Bagaimana itu bisa terjadi 30 tahun yang lalu? Pasti tidak ada apa-apa. Seseorang pasti memulainya. Bagaimana awal mula itu bisa berujung pada 80%? Dan ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah benar-benar mungkin bertahan hampir 30 tahun tanpa suap di salah satu negara paling korup di dunia? Pasti ada rahasia khusus. Keesokan harinya, saya akan mengetahui rahasia itu melalui kisah seorang pria. Dan kisah itu jauh lebih mengharukan dari yang saya duga. Saya menolak suap, lalu presiden langsung menelepon. Apa arti kata-kata itu? Saya akan segera tahu. Keesokan paginya, Morgan menjemput saya. Dia mengantar saya ke sebuah kantor kecil di pinggir kota. Itu adalah kantor perwakilan perusahaan konstruksi Indonesia di Turkmenistan. Kantornya lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Tidak ada interior yang mewah, tidak ada papan nama besar, hanya sebuah bangunan biasa berlantai 2. Namun, disinilah sejarah telah diciptakan selama hampir 30 tahun. Di sana, saya bertemu dengan seorang pria, Pak Budi, 58 tahun, kepala proyek. Kesan pertamanya biasa saja. Dia tidak terlalu tinggi, dan bicaranya lembut. Wajahnya terbakar sinar matahari Asia Tengah yang terik. Namun, di matanya tersimpan hampir 30 tahun pengalaman. Sebuah tekad yang dalam, kokoh, dan tak tergoyahkan. Selamat datang. Dari BBC ya? Saya bertanya sambil berjabat tangan. Saya dengar Anda sudah berada di negara ini sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Benarkah? Pak Budi mengangguk. Saya pertama kali datang pada tahun 1997. Waktu itu saya berusia 30 tahun. 1997. 6 tahun setelah Uni Soviet runtuh. Tak lama setelah Turkmenistan merdeka. Itu adalah masa ketika belum ada apa-apa. Saya bertanya, mengapa Anda datang ke negara ini? Pak Budi tersenyum kecut. Jujur saja, karena tidak ada yang mau datang. Perusahaan mencari sukarelawan, tapi tidak ada yang mengangkat tangan. Saat itu, Turkmenistan adalah negara yang sulit ditemukan di peta. Tidak ada internet, jadi tidak ada informasi. Tapi mengapa Anda bersedia? Pak Budi berpikir sejenak. Karena saya masih muda, saya ingin berpetualang, dan sejujurnya, persaingan di Jakarta sangat ketat. Ada banyak orang yang punya pendidikan lebih baik dari saya, yang lebih fasih berbahasa Inggris, yang punya koneksi. Saya pikir, jika saya pergi ke tempat yang tidak didatangi orang lain, mungkin ada peluang. Dia menatap keluar jendela dan mengenang. Ayah saya menentang. Di mana itu? Bukan Afrika, tapi Asia Tengah. Apa itu? Ibu saya menangis. Tapi saya keras kepala. Saya ingin membuktikan sesuatu. Bahwa saya bisa mencapai sesuatu.
Bagaimana rasanya saat pertama kali tiba? Ekspresi Pak Budi menjadi kompleks, mengejutkan. Bandara seperti gudang kumuh. Landasan pacunya berlubang dan jendela kaca bangunan bandara pecah. Saya menunggu 2 jam di imigrasi. Bahasa Inggris tidak ada gunanya. Hanya bahasa Rusia, tapi saya tidak tahu bahasa Rusia. Bagaimana Anda berkomunikasi? Gerak-gerik. Dan jika saya menunjukkan angka di kalkulator, umumnya mereka mengerti. 3 bulan pertama sangat sulit. Hari-hari yang frustrasi dan menyakitkan karena tidak bisa berkomunikasi. Pak Budi melanjutkan, jalannya hanya tanah. Bangunannya masih seperti zaman Uni Soviet. Listrik sering padam, air juga sering tidak mengalir. Tidak hanya sekali atau 2 kali saya menghabiskan malam di kamar hotel dengan lilin. Bahkan di musim dingin, pemanas berhenti. Dan saya harus tidur dengan memakai 5 lapis pakaian. Tidak menyesal, menyesal. Ya? Ratusan kali. Terutama tahun pertama, setiap hari saya menyesal. Mengapa saya datang ke sini? Lebih baik hidup nyaman di Jakarta. Setiap malam saya memikirkan itu. Saya bertanya, tapi mengapa Anda tidak kembali? Pak Budi tersenyum. Karena harga diri. Apa kata orang kalau saya kembali? Sudah kuduga. Tidak tahan dan kembali. Saya tidak ingin mendengar suara itu. Dan sejujurnya, saya melihat potensi. Potensi apa? Potensi negara ini untuk berkembang. Cadangan gas alamnya luar biasa. Ada juga minyak. Jika ada sumber daya, uang akan mengalir masuk. Dan jika uang mengalir masuk, akan muncul permintaan konstruksi. Saya melihat itu. Dia terdiam sejenak lalu berkata, awalnya kami memulai dengan proyek kecil. Hanya 1 kompleks apartemen. Sekitar 50 unit. Saat itu bukan proyek besar. Di Indonesia, itu skala yang bahkan tidak pantas disebut. Saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan proyek itu? Harga. Kami menawar lebih murah dari perusahaan lain. Harga yang hampir tidak menghasilkan keuntungan. Perusahaan bertanya mengapa saya melakukannya, tapi saya yakin, jika proyek pertama berhasil, yang berikutnya akan terbuka. Suara Pak Budi merendah. Saat itu, cobaan pertama datang. Cobaan apa? Sekitar sebulan setelah konstruksi dimulai. Seorang pejabat pemerintah datang berkunjung. Pria berusia 40. An dengan setelan rapi. Dia membawa penerjemah. Pak Budi mengenang saat itu. Apa yang dia katakan? Dia bilang, agar proyek berjalan lancar, kami butuh bantuan. Masalah izin, masalah pengiriman material, masalah tenaga kerja, dia bisa menyelesaikannya. Sebagai gantinya, ada syaratnya. Berapa yang dia minta? 10% dari nilai proyek. Saat itu puluhan juta rupiah. Dia mengancam akan mencabut izin jika kami tidak membayar. Dia mengancam akan menghentikan konstruksi. Saya bertanya, apa yang Anda lakukan? Mata Pak Budi mengeras. Saya menolak. Anda menolaknya? Di negara seperti itu? Ya, itu kebijakan perusahaan. Perusahaan Indonesia tidak pernah memberikan suap dalam proyek di luar negeri. Saya hanya mengikuti prinsip itu. Saya merasa tidak percaya. Tapi apakah itu realistis? Di negara seperti itu, Pak Budi mengangguk. Tidak mudah, ya. Keesokan harinya, setelah pejabat itu pergi, izin kami benar-benar ditunda. Pengiriman material juga terhalang. Semen tertahan di bea cukai selama 2 bulan. Konstruksi benar-benar dihentikan. Apa yang Anda lakukan? Kami bertahan. Saya lapor ke perusahaan. Dan perusahaan juga bilang untuk tetap berpegang pada prinsip. Kami menunggu 2 bulan, 3 bulan, kami hanya duduk di lokasi konstruksi tanpa bisa berbuat apa-apa. Pak Budi tersenyum kecut. Saat itu, benar-benar sulit. Pekerja lokal harus digaji, tapi tidak ada pekerjaan. Jadi tidak ada uang. Mereka bertanya mengapa.
Tidak ada pekerjaan, tapi saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak bisa bilang, karena kami tidak menyuap, kan? Lalu hasilnya, ekspresi Pak Budi cerah. Ada perubahan. Setelah sekitar 3 bulan, pejabat lain datang berkunjung. Dia pejabat yang lebih tinggi. Apa yang dia katakan? Dia bertanya mengapa konstruksi dihentikan. Saya bilang terus terang, kami diminta suap, tapi kami menolak. Jadi begini jadinya. Bagaimana reaksinya? Dia terkejut. Dan beberapa hari kemudian, semuanya diselesaikan. Izin keluar. Material dikirim. Konstruksi dilanjutkan. Belakangan saya tahu, pejabat yang meminta suap itu dipindahkan ke departemen lain. Saya bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ada laporan ke atas bahwa kami tidak memberikan suap. Di sana sepertinya ada masalah. Mungkin orang di atas ingin mengambil suap, tapi orang di bawah mencoba merebutnya di tengah jalan. Pada akhirnya, itu menguntungkan kami. Pak Budi melanjutkan. Setelah kejadian itu, rumor menyebar. Perusahaan Indonesia tidak menyuap. Awalnya, kami ditertawakan. Bagaimana bisa berbisnis tanpa suap? Tapi seiring waktu, muncul reaksi yang berbeda. Reaksi apa? Muncul reputasi sebagai perusahaan yang bersih. Pemerintah negara ini juga tidak bodoh. Mereka tahu bahwa jika ada suap, pekerjaan akan menjadi rumit karena mereka tidak tahu siapa yang mengambil berapa di tengah jalan. Tapi perusahaan Indonesia tidak melakukan itu, jadi jumlah kontrak langsung masuk ke proyek. Kualitasnya pasti bagus. Saya mengangguk. Pak Budi menambahkan, dan ada insiden penting. Apa itu? Saat apartemen selesai dibangun, kami menyelesaikannya 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Kualitasnya juga bagus. Penghuni puas, namun terjadi masalah. Masalah apa? 3 bulan setelah selesai, pipa bocor. Itu kesalahan konstruksi. Saya segera menerima laporan dan harus membuat pilihan. Pak Budi berkata dengan serius, ada 2 pilihan. 1, berpura-pura tidak tahu. Jika masa garansi berakhir, itu bukan tanggung jawab kami. 2, mengakui dengan jujur dan memperbaikinya secara gratis. Apa yang Anda lakukan? Kami memperbaikinya. Gratis. Perusahaan bertanya mengapa saya melakukannya. Tapi saya yakin, jika kita berhemat uang, kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar nanti. Lalu hasilnya, mata Pak Budi berbinar. Itu dilaporkan ke pemerintah. Perusahaan Indonesia mengakui kesalahannya sendiri dan memperbaikinya secara gratis. Itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Karena di negara ini, hal seperti itu tidak ada. Biasanya mereka akan mencari alasan atau meminta biaya tambahan. Pak Budi melanjutkan. Setelah itu, proyek-proyek terus berdatangan. Kedua, ketiga, keempat. Skalanya semakin besar. Dan kemudian, datanglah momen yang menentukan. Kapan itu? Tender proyek Istana Presiden. Saya mendengarkan dengan seksama. Saat itu, pemerintah Turkmenistan akan membangun Istana Presiden baru. Itu akan menjadi wajah negara. Perusahaan dari Tiongkok, Turki, Rusia, dan Perancis ikut tender. Itu adalah perusahaan yang lebih besar dari kami. Apakah perusahaan konstruksi Indonesia juga ikut? Ya, tapi sejujurnya, kami tidak berharap banyak. Kami terlalu kecil. Harganya juga yang paling mahal. Perusahaan lain menawar 10%, lebih murah dari kami. Namun, Pak Budi tersenyum. Kami yang memenangkan tender. Bagaimana bisa? Belakangan saya tahu, Presiden langsung yang memerintahkan. Serahkan pada perusahaan Indonesia. Saya bertanya alasannya, dan jawabannya adalah, karena mereka perusahaan yang tidak menerima suap, jadi bisa dipercaya. Itulah alasannya. Saya terkejut. Ini paradoks. Menolak suap di negara yang korup justru mendapatkan kepercayaan dari penguasa tertinggi. Pak Budi menjelaskan, jika dipikir-pikir, itu wajar.
Coba Anda bayangkan, dari sudut pandang presiden, jika Anda menyerahkan istana presiden kepada perusahaan yang terlibat suap, Anda tidak akan tahu siapa yang mengambil berapa di tengah jalan, kan? Kualitasnya juga akan menurun. Tapi jika Anda menyerahkan kepada perusahaan yang tidak menerima suap, seluruh jumlah kontrak masuk ke proyek, kualitasnya terjamin. Saya bertanya, bagaimana proyek Istana Presiden? Ekspresi Pak Budi menjadi serius. Itu proyek paling sulit dalam hidup saya. Butuh 3 tahun. 2.500 orang dikerahkan. Presiden secara langsung menaruh perhatian. Jadi tekanannya luar biasa. Tekanan seperti apa secara spesifik? Setiap minggu kami harus melaporkan kemajuan. Jika sedikit saja terlambat, langsung ada telepon. Dan standar kualitasnya sangat tinggi. Setiap bongkahan marmer diperiksa. Jika warnanya sedikit saja berbeda, kami diminta membawakan yang lain. Pak Budi mengenang. Pernah sekali, dekorasi langit-langit tidak disukai, dan kami diminta mengulanginya. Padahal sudah hampir selesai. Kami bekerja lembur selama sebulan untuk membuatnya kembali. Pemerintah pun tahu pengorbanan itu. Bagaimana perasaan Anda saat selesai? Mata Pak Budi berkaca-kaca. Pada hari peresmian, Presiden datang sendiri. Lalu beliau menjabat tangan saya. Terima kasih. Saya senang telah mempercayai Indonesia. Saat itu, air mata saya hampir menetes. Saya merasa 10 tahun bertahan ini tidak sia-sia. Saya bertanya pertanyaan pribadi. Hampir 30 tahun, itu lebih dari separuh hidup Anda. Bagaimana dengan keluarga Anda? Ekspresi Pak Budi menjadi gelap. Itulah bagian tersulitnya. Saya menikah di Indonesia. Istri saya di Jakarta. Anak-anak saya juga lahir di Indonesia. Kami hidup terpisah. Ya. Saya pulang ke Indonesia 3 kali setahun. Saat Lebaran atau Tahun Baru atau ulang tahun anak-anak. Itu pun saya tidak bisa tinggal lebih dari seminggu. Jika ada proyek, saya harus segera kembali. Pak Budi menghela napas. Saya tidak bisa menghadiri upacara masuk SD anak sulung saya. Upacara kelulusan juga tidak bisa. Upacara masuk SMP, kelulusan SMP, upacara masuk SMA, kelulusan SMA, semua tidak bisa. Hanya upacara masuk kuliah yang akhirnya bisa saya hadiri. Istri Anda pasti sangat menderita ya, Pak Budi mengangguk. Berkali-kali istri saya menangis di telepon dan berkata, "Kamu bukan suami, bukan juga ayah. Kamu hanya mesin pengirim uang." Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Tapi mengapa Anda terus melakukan pekerjaan ini? Pak Budi menatap keluar jendela. Bangunan putih berkilauan di bawah sinar matahari. Karena saya percaya, apa yang saya lakukan di sini memiliki arti. Anda lihat bangunan-bangunan itu? Saya yang membangunnya. Saya membuatnya dengan tangan saya sendiri. Orang-orang di negara ini bekerja, tinggal dan bermimpi di bangunan itu. Bagi saya, itulah kepuasan. Dia melanjutkan, dan saya membawa nama Indonesia. Jika saya mengerjakannya dengan sembarangan, seluruh Indonesia akan dicelah, kan? Saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin mendengar kata-kata, orang Indonesia datang, tapi mereka bekerja dengan baik. Mereka bisa dipercaya. Saya bertanya, bagaimana hubungan Anda dengan keluarga sekarang? Pak Budi tersenyum. Anak-anak saya semua sudah besar. Anak sulung saya baru saja menikah. Istri sayalah yang menderita menggantikan saya. Ya, sekarang mereka mengerti. Mengapa ayah mereka hidup seperti itu? Putra saya pernah berkata, "Ayah, saya bangga padamu." Mendengar kata-kata itu, saya menangis terisak-isak. Dalam perjalanan keluar setelah wawancara, Pak Budi mengajak saya ke atap bangunan. Dari sana, seluruh kota Ashgabat terlihat. Bangunan putih terhampar tanpa henti. Istana Presiden, gedung parlemen, stadion Olimpiade, hotel, apartemen. Pak Budi berkata, "Anda lihat bangunan-bangunan itu? Istana Presiden di sana adalah proyek besar pertama yang kami kerjakan. Bandara di sana setelah itu. Hotel itu kami selesaikan beberapa tahun lalu. Kompleks apartemen itu baru saja selesai." Suaranya penuh keyakinan.
Selama hampir 30 tahun, saya melihat kota ini berubah. Dimulai dari nol, sekarang menjadi kota yang masuk Guinness Book. Merupakan kehormatan besar bahwa saya menjadi bagian dari perubahan itu. Saya mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda? Pak Budi menjawab dengan serius. Saya ingin mengatakan, pertahankan prinsip, suap mungkin mudah, tapi dalam jangka panjang, itu racun. Kita bisa bertahan hampir 30 tahun di negara ini karena kita memegang teguh prinsip. Kepercayaan tidak terbangun dalam semalam. Tapi sekali terbangun, itu tidak akan runtuh. Di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, hampir 30 tahun kepercayaan. Dedikasi seorang pria, menolak suap, menepati janji, membuktikan dengan kualitas. Itu yang menciptakan angka 80%. Namun, apakah kepercayaan dalam konstruksi saja cukup untuk menjelaskan semua ini? Mengapa negara yang paling tertutup di dunia hanya membuka pintu untuk Indonesia? Apakah kepercayaan yang dibangun di bidang konstruksi ini berujung pada keterbukaan budaya? Mergen memberi petunjuk. Pak Carter, besok saya akan menceritakan kisah yang lebih mengejutkan. Apa itu? Pilihan keluarga kerajaan. Di negara yang melarang semua budaya asing, satu-satunya yang diizinkan. Apakah Anda tahu apa itu? Saya menggelengkan kepala. Mergen tersenyum. Indonesia, apa arti kata-kata itu? Saya akan tahu keesokan harinya. Mereka melarang balet, mereka melarang opera, mereka melarang hip-hop, bahkan melarang gigi emas. Namun, drama Indonesia diizinkan. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Keesokan harinya, saya mengunjungi Universitas Ashgabat karena saya mendapat informasi bahwa ada Departemen Bahasa Indonesia di negara yang paling tertutup di dunia. Itu hal yang sulit dipercaya. Kampus universitas, seperti yang diperkirakan, penuh dengan bangunan putih. Dikatakan ini juga dibangun oleh Indonesia. Di papan informasi kampus tertulis dibangun oleh Wijaya Karya. Saya mengunjungi kantor Departemen Bahasa Indonesia. Di sana saya bertemu Profesor Gulnas, seorang wanita berusia 52 tahun yang fasih berbahasa Indonesia. Selamat pagi, Pak wartawan BBC. Ya, kami sudah menunggu Anda. Saya terkejut. Anda fasih berbahasa Indonesia, ya? Profesor Gulnas tertawa. Ya, saya sudah mengajar bahasa Indonesia lebih dari 20 tahun. Saya bertanya, apakah banyak mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di negara ini? Setiap tahun bertambah. Saat ini, ada 120 mahasiswa yang terdaftar di departemen kami. Bahkan ada lebih dari 50 orang yang masuk daftar tunggu. Mengapa mereka ingin belajar bahasa Indonesia? Ekspresi Profesor Gulnas menjadi serius. Untuk mencari pekerjaan. Jika mereka bekerja di perusahaan Indonesia, gaji mereka 3 kali lipat. Di kalangan pemuda, Indonesia adalah negara peluang. Saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Tapi bukankah negara ini melarang budaya asing? Bagaimana pendidikan bahasa Indonesia bisa diizinkan? Profesor Gulnas mengangguk. Pertanyaan bagus. Saya akan menceritakan kisahnya kepada Anda. Dia mengambil artikel koran lama dari rak buku. Anda tahu presiden pertama kami, Niyazov? Saya mengangguk, ayah dari Turkmenistan, artinya. Dikenal sebagai salah satu diktator paling aneh di dunia. Profesor Gulnas menjelaskan, Presiden Niyazov benar-benar orang yang unik. Dia menciptakan bulan yang diberi nama dirinya. Dia juga menciptakan nama roti yang diberi nama ibunya. Di perpustakaan, dia hanya mengizinkan buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Saya tahu itu. Ruhnama artinya kitab jiwa. Itu adalah buku yang wajib dibaca oleh setiap warga negara. Bahkan ujian SIM pun berisi materi dari buku ini. Profesor Gulnas melanjutkan.
Namun, kebijakan budayanya lebih ekstrem. Dia melarang balet. Alasannya, pria memakai celana ketat itu tidak maskulin. Dia juga melarang opera. Alasannya, itu budaya asing. Pertunjukan hip-hop juga dilarang. Bahkan gigi emas pun dilarang. Gigi emas, ya, dia memerintahkan pemuda untuk menjaga kesehatan gigi mereka dan memakai gigi putih, bukan gigi emas. Saya tercengang. Tapi semua ini adalah fakta. Profesor Gulnas sampai pada intinya. Namun, ada hal aneh. Drama Indonesia tidak dilarang. Mengapa? Karena Indonesia bukan ancaman. Apa maksud Anda? Lihat Tiongkok. Populasi 1,4 miliar. Negara tetangga langsung kami. Negara yang bisa menelan kami secara ekonomi. Menakutkan kan? Rusia menguasai kami selama 70 tahun. Kami adalah bagian dari Uni Soviet. Ada trauma. Turki mengatakan mereka adalah bangsa yang sama. Saudara. Tapi secara politik, ada persaingan. Mereka mencoba untuk menggunakan pengaruh. Profesor Gulnas berkata, Indonesia berbeda, jauh, kecil, tidak pernah menguasai kami dan tidak mencoba menguasai kami. Namun, mereka adalah negara yang sukses. Dalam beberapa puluh tahun, mereka bangkit dari negara berkembang menjadi negara maju. Bukan? Dari sudut pandang kami, itu adalah negara yang aman, namun memiliki banyak hal untuk dipelajari. Saya bisa mengerti. Indonesia adalah model keberhasilan tanpa ancaman. Profesor Gulnas menambahkan, Presiden saat ini juga sama. Presiden Berdimuhamedov pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Anak-anak Presiden juga pernah ke Indonesia. Secara tidak resmi, keluarga kerajaan pernah mengunjungi Indonesia. Ya, meskipun tidak ada pengumuman resmi, semua orang di sini tahu. Ada juga rumor bahwa putra Presiden menghabiskan beberapa bulan di Jakarta. Saya terkejut. Dinasti paling tertutup di dunia membuka pintunya untuk Indonesia. Profesor Gulnas tertawa dan berkata, Indonesia menduduki posisi khusus, satu-satunya negara asing yang disambut di negara ini. Tidak menakutkan seperti Tiongkok, tidak menindas seperti Rusia, tidak politis seperti Turki, hanya negara yang membuat barang bagus, menepati janji, dan bekerja dengan tenang. Itulah citra Indonesia. Saat makan siang, Profesor Gulnas memperkenalkan saya kepada para alumni yang mengunjungi departemen. Sekitar 10 pemuda berkumpul. Mereka semua memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Halo, saya Aigul. Saya mulai belajar bahasa Indonesia karena suka drama Indonesia. Sekarang saya bekerja di Polytron. Saya Merdan. Saya bertanggung jawab untuk penjualan di Astra. Saya Selfie. Saya suka idola Indonesia. Saya bekerja di cabang Astra International. Pelafalan mereka lebih baik dari yang saya kira. Saya bertanya kepada Aigul, pernah ke Indonesia? Aigul menjawab, belum. Tapi saya pasti ingin pergi. Jakarta, Kota Tua, Borobudur, perusahaan bilang ada kesempatan pelatihan. Jadi saya berharap, mengapa Anda ingin pergi ke Indonesia? Mata Aigul berbinar. Indonesia adalah negara impian, bersih, maju, dan banyak peluang. Saya harap negara kami juga bisa seperti Indonesia. Saya terharu mendengar kata-kata itu. Seorang pemuda dari negara paling tertutup di dunia menyebut Indonesia sebagai negara impian. Saat keluar dari universitas, Profesor Gulnas berkata untuk terakhir kalinya, Pak Carter, ada satu hal lagi yang ingin saya beritahukan. Apa itu? Hubungan dengan Indonesia tidak berakhir pada konstruksi. Sekarang ada proyek yang lebih besar sedang berjalan. Proyek apa? Profesor Gulnas tersenyum, penuh arti, energi. Proyek yang bisa mengubah nasib negara ini. Energi? Turkmenistan adalah negara cadangan gas alam terbesar keempat di dunia. Namun, mereka tidak bisa menjual gasnya dengan layak, karena terperangkap dalam pipa Tiongkok dan Rusia. Indonesia konon menawarkan solusi untuk masalah itu, tapi saya harus menggali lebih dalam. 3 bulan kemudian,
cadangan gas alam terbesar keempat di dunia, namun tidak memiliki pasar. Tiongkok menguasai pipa dan menawar harga rendah. Rusia tiba-tiba menjadi pesaing. Indonesia menawarkan pintu baru bagi negara yang terblokir itu. Keesokan harinya, saya bertemu dengan seorang ahli di bidang energi. Merdan Bayramov, mantan pejabat minyak dan gas, kini bekerja sebagai konsultan di Turkmengas. Seorang pria tua berusia 67 tahun. Merdan fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Dia mengatakan pernah belajar di Moskow pada zaman Uni Soviet. Untuk memahami dilema Turkmenistan, Anda harus melihat peta. Dia menunjuk peta di dinding. Kami adalah negara yang terkurung daratan. Kami tidak punya laut. Kami punya Laut Kaspia. Tapi ini danau. Menurut hukum internasional, ini bukan laut. Jadi, untuk mengekspor gas alam kami harus melewati negara lain. Saya melihat peta. Turkmenistan dikelilingi oleh Iran, Afghanistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Ke timur ada Tiongkok, ke utara ada Rusia. Merdan melanjutkan penjelasannya. Saat ini, 80% ekspor gas kami pergi ke Tiongkok, karena ada pipa yang terhubung ke Tiongkok. Itulah masalahnya. Itu masalah besar? Masalah besar. Karena Tiongkok adalah satu-satunya pelanggan, kami tidak memiliki kekuatan tawar-menawar harga. Kami harus menjual dengan harga yang ditetapkan Tiongkok. Harga itu 30% lebih rendah dari harga pasar internasional. Saya menghitung, itu kerugian yang sangat besar. Merdan berkata, ada juga pipa dari kami ke Rusia, dibangun pada zaman Uni Soviet. Tapi Rusia menghentikan impor, karena mereka sendiri adalah negara pengekspor gas. Kami adalah pesaing. Lalu, tidak ada rute lain? Ada rute yang melewati Iran ke Eropa. Tapi Iran sedang menghadapi sanksi internasional, bukan? Tidak bisa digunakan. Ada juga rute yang direncanakan melewati Afghanistan ke India. Tapi tidak ada kemajuan karena masalah keamanan. Merdan menghela napas. Kami adalah negara gas alam terbesar keempat di dunia. Tapi kami tidak bisa menghasilkan uang saat dibutuhkan. Karena kami terperangkap dalam pipa. Saya bertanya, peran apa yang dimainkan Indonesia di sini? Mata Merdan berbinar. Indonesia mengusulkan cara baru, LNG. LNG, gas alam cair. Gas didinginkan hingga 162 derajat Celcius dan dicairkan. Dalam kondisi cair, bisa diangkut dengan kapal dan diekspor ke seluruh dunia. Tidak perlu pipa. Merdan menjelaskan, perusahaan-perusahaan Indonesia mengusulkan pembangunan pabrik LNG. Mereka akan membangun fasilitas pencairan skala besar di Laut Kaspia. Setelah gas dicairkan di sana, akan diangkut dengan kapal ke Azerbaijan. Dari Azerbaijan akan melewati Turki menuju Eropa. Apakah itu mungkin? Secara teknis mungkin. Indonesia memiliki teknologi terbaik di dunia di bidang LNG. Banyak kapal pengangkut LNG di seluruh dunia dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia. Saya terkejut, Merdan berkata, baru-baru ini kami menandatangani nota kesepahaman kerjasama energi dengan Indonesia. Kami memutuskan untuk bersama-sama melakukan studi kelayakan pembangunan pabrik LNG. Bagaimana kemajuannya? Studi sedang berjalan. Jika hasilnya bagus, kami akan menandatangani kontrak utama. Skalanya mencapai 10 miliar dolar. Saya bertanya, mengapa Indonesia? Bukankah negara lain juga memiliki teknologi LNG? Merdan tertawa. Tidak cukup hanya punya teknologi. Harus ada kepercayaan. Kami telah bekerja sama dengan Indonesia selama hampir 30 tahun terakhir. Indonesia menepati janji. Kepercayaan itulah yang menentukan dalam proyek kali ini. Kepercayaan hampir 30 tahun. Kepercayaan yang dibangun Pak Budi kini terhubung ke bidang energi. Merdan menambahkan, jika proyek LNG ini berhasil, nasib negara kami akan berubah. Kami tidak perlu lagi bergantung pada Tiongkok. Kami bisa menjual
kepada pelanggan seperti Eropa, Indonesia, India, dan kami bisa mendapatkan harga pasar internasional. Apakah Tiongkok tidak akan menentang? Ekspresi Merdan mengeras. Tentu saja mereka tidak akan senang. Tapi kami juga harus hidup. Bergantung pada satu negara saja itu berbahaya. Indonesia menyediakan jalan keluar itu. Sore harinya, saya mengunjungi lokasi konstruksi. Itu adalah lokasi pembangunan pelabuhan di pantai Laut Kaspia. Tempat di mana pabrik LNG masa depan akan dibangun. Di lokasi, saya melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada kelas bahasa Indonesia yang diadakan. Di ruang kelas sementara yang terbuat dari kontainer, 30 insinyur Turkmenistan belajar bahasa Indonesia. Halo, terima kasih. Tidak apa-apa. Gurunya adalah seorang wanita muda Indonesia. Dia mengatakan dia adalah staf yang dikirim dari perusahaan teknik Indonesia. Saya bertanya kepadanya, mengapa Anda mengajar bahasa Indonesia di lokasi konstruksi? Dia menjawab, untuk komunikasi. Insinyur Indonesia dan pekerja lokal bekerja bersama, tapi juru bahasa selalu kurang. Jika mereka tahu bahasa Indonesia dasar saja, pekerjaan akan jauh lebih lancar. Saya bertanya kepada seorang insinyur yang belajar bahasa Indonesia, apakah tidak sulit? Seorang pria berusia 40-an menjawab, sulit, ya. Tapi saya ingin belajar. Saya ingin belajar teknologi Indonesia. Jika saya mengerti bahasa Indonesia, saya bisa belajar lebih banyak, bukan? Saya melihat pemandangan itu dan berpikir, pengaruh Indonesia yang dimulai dari konstruksi meluas ke pendidikan, ke energi. Tampaknya ada ikatan yang lebih dalam dari sekadar kemitraan ekonomi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Mergen berkata, Pak Carter, ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Apa itu? Bukti bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini tentang 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu? Apa hubungannya dengan sekarang? 1400 tahun yang lalu melalui jalur sutra Indonesia dan bangsa-bangsa Turki terhubung. Dan sekarang keturunan mereka bertemu kembali di Asia Tengah. Apakah ini kebetulan? Keesokan harinya, Profesor Gulnas mengundang saya ke perpustakaan universitas. Ada yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Dia mengeluarkan sebuah buku sejarah tua, sebuah buku tentang sejarah kuno Turkmenistan. Apakah Anda tahu siapa nenek moyang bangsa kami? Saya menjawab, bukankah bangsa Turki? Betul, tapi apakah Anda tahu nama asli dari bangsa Turki itu? Saya menggelengkan kepala. Profesor Gulnas membuka buku itu. Turkic, dulu ditulis sebagai Göktürk. Sebuah kerajaan besar yang menguasai Asia Tengah dari abad ke-6 hingga ke-8. Turkic. Saya pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Profesor Gulnas melanjutkan penjelasannya. 1400 tahun yang lalu, melalui jalur sutra, Asia Timur dan Asia Tengah berinteraksi secara aktif. Anda tahu, Museum Nasional di Jakarta? Saya mengangguk. Di sana, ada banyak artefak dari Persia dan Asia Tengah. Budaya leluhur kami, bangsa Turkik, juga menyebar ke Indonesia. Saya terpukau, terhubung melalui jalur sutra, 1400 tahun yang lalu. Profesor Gulnas berkata, yang menarik adalah hubungan itu kini terhubung kembali. Apa maksud Anda? Secara linguistik juga, ada teori bahwa kami dan Indonesia adalah kerabat jauh, keluarga bahasa Altai. Dikatakan, tata bahasanya mirip dan akar kata-katanya sama. Indonesia? Ya, negara-negara yang berinteraksi di jalur sutra 1400 tahun yang lalu bertemu kembali di tengah-tengah Asia Tengah. Saya merinding. Untuk menjadi kebetulan, itu terlalu dramatis. Profesor Gulnas tertawa. Tentu saja, orang Indonesia modern tidak datang ke Turkmenistan karena mengetahui sejarah ini. Mereka datang untuk bisnis. Tapi secara historis, ini adalah kepulangan. Saudara jauh yang kembali. Saya bertanya, apakah orang Turkmenistan juga tahu sejarah ini? Mereka mempelajarinya. Di departemen kami mengajarkan materi ini. Mahasiswa sangat senang.
Mereka terharu dengan fakta bahwa Indonesia dan kami sudah terhubung sejak 1400 tahun yang lalu. Saya bertanya kepada Aigul, alumni yang saya temui tadi, apakah Anda tahu sejarah ini? Aigul mengangguk. Ya, saya belajar saat di sekolah. Itu benar-benar aneh. Bukan hanya negara lain, tapi kami adalah saudara lama. Apakah fakta itu mengubah pandangan Anda tentang Indonesia? Aigul tertawa. Saya merasa lebih dekat. Saat menonton drama Indonesia juga berbeda. Bukan hanya drama asing, tapi rasanya menonton drama dari negara saudara. Saya terharu. Sejarah mengubah masa kini. Sore harinya, saya mengunjungi Museum Nasional. Sebuah museum yang menampilkan sejarah Turkmenistan. Di sana saya melihat artefak dari zaman Turkic. Pedang, busur, perhiasan logam. Kurator museum menjelaskan artefak-artefak ini berasal dari abad ke-6 hingga ke-8, zaman Kekaisaran Turkic. Ya, lihat pola-pola ini. Banyak pola hewan, kuda, rusa, serigala. Saya melihat artefak-artefak itu dengan seksama. Saya merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kurator berkata, yang menarik adalah pola-pola ini mirip dengan artefak yang ditemukan di makam kuno di Indonesia. Penelitian sedang dilakukan di kalangan para sarjana. Bahkan ada hubungan budaya. Dalam perjalanan kembali ke hotel malam itu, saya berpikir, hubungan yang dimulai dari konstruksi meluas ke energi dan berakar pada sejarah. 30 tahun yang lalu, ketika Pak Budi menginjakkan kaki pertama kali di tempat ini, dia melanjutkan hubungan yang telah terjalin 1400 tahun yang lalu. Tentu saja, dia sendiri tidak mengetahuinya. Kepulangan saudara jauh. Kata-kata itu terus berputar di kepala saya. Apakah itu kebetulan atau takdir? Saya masih harus bertemu dengan orang-orang terakhir. Generasi berikutnya yang akan meneruskan hubungan ini pemuda Turkmenistan. Bahasa Indonesia mengubah hidup saya. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang wanita muda berusia 26 tahun. Mendengarkan ceritanya, saya menyadari arti dari seluruh perjalanan ini. Pada pagi hari terakhir, saya bertemu kembali dengan Aigul, alumni yang saya temui kemarin di universitas. Dia bekerja di cabang Polytron Ashgabat. Tempat yang kami janjikan adalah sebuah kafe di pusat kota. Sebuah kafe bergaya Indonesia. Susu, kopi, latte matcha tertulis dalam bahasa Indonesia. Di dinding terpampang poster idola Indonesia. Dan dari pengeras suara mengalun musik pop Indonesia. Aigul mendekat dengan senyum ceria. Anda ingat saya? Saya mengangguk. Ya, Pak wartawan BBC. Kita bertemu di Departemen Bahasa Indonesia kemarin kan? Anda bilang Anda bekerja di Polytron ya? Ya, saya bekerja di bidang pemasaran. Saya memesan kopi dan duduk berhadapan dengannya. Bagaimana Anda belajar bahasa Indonesia? Aigul mulai bercerita. Awalnya karena drama. Saat saya masih SMA, teman saya memberi saya file drama Indonesia. Drama pertama yang saya tonton sangat menarik, jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, Aigul menggelengkan kepala. Tidak langsung begitu. Awalnya saya hanya menonton drama. Saya pikir bahasa Indonesia itu indah. Tapi saya belum berpikir untuk mempelajarinya. Namun, saat ujian masuk universitas, saya harus membuat keputusan ke jurusan mana saya harus pergi. Apa kata orang tua Anda? Aigul tersenyum kecut. Mereka menentang. Ayah saya bilang, pergi ke fakultas hukum. Ibu saya bilang, pergi ke fakultas kedokteran. Mereka menginginkan pekerjaan yang stabil. Mereka bilang, belajar bahasa Indonesia mau jadi apa? Belajar bahasa negara kepulauan itu mau dipakai di mana? Tapi mengapa Anda memilih Departemen Bahasa Indonesia? Mata Aigul berbinar. Karena paman saya. Paman saya bekerja di lokasi konstruksi Indonesia, Waskita Karya. Paman saya selalu bilang, kalau bekerja di perusahaan Indonesia, gajinya 3 kali lipat. Dan orang Indonesia
menghormati kami. Kata-kata itu terus terngiang di ingatan saya. Saya mengangguk. Jadi, saya meyakinkan orang tua saya, jika saya belajar bahasa Indonesia, saya bisa bekerja di perusahaan Indonesia, bisa menghasilkan banyak uang. Awalnya mereka tidak percaya. Namun, saat saya kuliah tahun kedua, saya magang di Astra. Sejak saat itu, pandangan orang tua saya berubah. Bagaimana pengalaman magang Anda? Aigul tertawa ceria. Luar biasa. Saya bekerja selama 3 bulan di cabang Astra Asgabat. Saya belajar di bawah manajer Indonesia, dan saya benar-benar belajar banyak cara kerja, cara komunikasi, cara memecahkan masalah, semuanya berbeda. Masih saat itu. Tapi perusahaan Indonesia membuat rencana, melaksanakan sesuai rencana, dan memeriksa hasilnya. Awalnya sulit, tapi belakangan saya tahu itu lebih efisien. Saya bertanya, apakah Anda langsung bekerja di Polytron setelah lulus? Ya, langsung setelah lulus. Saya juga mengikuti wawancara dalam bahasa Indonesia. Persaingannya ketat. Ada 50 pelamar, tapi hanya 3 yang terpilih. Apa pekerjaan Anda sekarang? Aigul menjawab dengan bangga. Pemasaran. Merencanakan iklan produk Polytron di Turkmenistan, menjalankan acara, mengelola media sosial, menyenangkan. Apakah Anda puas dengan gaji Anda? Aigul tertawa. 3 kali lipat gaji perusahaan umum. Paman saya benar. Perusahaan Indonesia benar-benar berbeda. Gaji juga dibayar tepat waktu, ada bonus, dan kesempatan pelatihan. Saya berharap ada kesempatan pelatihan di kantor pusat Jakarta. Saya mengajukan pertanyaan yang lebih dalam kepadanya. Apakah Anda berpikir Indonesia menduduki posisi khusus di negara ini? Aigul menjawab dengan serius. Ya, tentu saja. Di kalangan pemuda, negara kami, Indonesia adalah negara impian, bersih, maju, dan banyak peluang. Jika Anda menonton drama Indonesia Jakarta betapa indahnya, kan? Gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, kafe-kafe trendy, kami juga ingin hidup seperti itu. Bagaimana dengan Tiongkok atau Rusia? Ekspresi Aigul sedikit berubah. Tiongkok ya? Agak menakutkan. Bukankah terlalu besar? Populasinya 1,4 miliar. Populasi negara kami hanya 6 juta. Tapi jika Tiongkok mau, mereka bisa menelan kami secara ekonomi. Jadi, kami hati-hati. Rusia punya trauma. Generasi orang tua kami mengingat zaman Uni Soviet. Saat itu, orang Rusia mengabaikan kami. Mereka memperlakukan kami seperti jajahan yang buruk. Ingatan itu masih ada. Aigul melanjutkan, Indonesia berbeda. Mereka tidak pernah menguasai kami. Mereka juga tidak mengancam. Hanya negara yang membuat barang bagus, musik bagus, drama bagus, dan mereka menghormati kami. Itu yang paling penting. Saya bertanya, pernah ke Indonesia? Belum. Tapi jika saya pergi pelatihan, saya pasti akan jalan-jalan juga. Apa yang ingin Anda lakukan jika pergi ke Jakarta? Mata Aigul berbinar seperti anak kecil. Saya ingin pergi ke kota tua. Saya melihatnya di drama, konon banyak bangunan bersejarah, ya. Saya juga ingin pergi ke Borobudur. Ingin melihat candi Buddha terbesar di dunia. Dan saya ingin pergi ke Gunung Bromo. Ingin melihat matahari terbit di atas lautan pasir. Dia terkekeh dan menambahkan. Dan saya juga ingin menonton konser idola. Saya penggemar, saya tersenyum. Seorang pemuda dari negara paling tertutup di dunia memimpikan Jakarta. Menyukai idola dan ingin melihat Borobudur. Keluar dari kafe, saya juga bertemu dengan rekan-rekan Aigul. Merdan adalah seorang pria berusia 28 tahun. Dia bertanggung jawab untuk penjualan di Astra. Saya belajar bahasa Indonesia saat kuliah, awalnya untuk mencari pekerjaan. Namun, saat belajar, saya jatuh cinta dengan budaya Indonesia. Drama, anime, musik saya suka semuanya. Bagaimana rasanya bekerja di perusahaan Indonesia? Merdan berpikir dan menjawab, sulit. Sejujurnya,
Mereka banyak memberi pekerjaan. Lembur juga banyak. Tapi mereka adil. Kerja keras diakui. Bisa naik jabatan dan gaji juga naik. Di perusahaan negara kami, itu tidak bisa. Jika tidak punya koneksi, tidak bisa naik jabatan. Selvi adalah seorang wanita berusia 24 tahun. Dia bekerja di cabang Astra Internasional. Saya belajar bahasa Indonesia karena Pop Indo. Saya penggemar. Awalnya, saya hanya ingin mengerti lirik lagu, tapi sekarang itu jadi profesi. Bagaimana kesan Anda tentang Indonesia? Selvi tertawa ceria. Role model. Indonesia bangkit dari kekalahan beberapa puluh tahun lalu kan? Tapi sekarang menjadi negara maju. Polytron, Astra, Waskita Karya. Ada perusahaan-perusahaan kelas dunia kan? Ada juga seniman-seniman kelas dunia. Kami percaya kami juga bisa seperti itu. Sore harinya, saya kembali mengunjungi kelas bahasa Indonesia di lokasi konstruksi. Itu adalah kelas kontainer yang saya lihat kemarin. Hari ini, pelajaran sedang berlangsung, 30 insinyur duduk di meja dan belajar bahasa Indonesia. Guru menulis di papan tulis, "Halo." Mahasiswa mengikuti, "Halo." "Terima kasih." "Selamat bekerja." Pelafalan mereka kurang bagus, tapi semangatnya meluap-luap. Setelah pelajaran selesai, saya berbicara dengan beberapa insinyur. Bakhtiar, seorang insinyur pria berusia 45 tahun, berkata, "Saya sudah 15 tahun bekerja di lokasi konstruksi. Sudah 5 tahun bekerja dengan perusahaan Indonesia. Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia?" Bakhtiar menjawab dengan serius. "Karena saya ingin berbicara langsung dengan insinyur Indonesia. Jika melalui juru bahasa, nuansanya berubah. Misalnya, jika insinyur Indonesia bilang, 'Ini sedikit lagi,' juru bahasa hanya menerjemahkan, 'kerjakan lagi.' Tapi kita tidak tahu, sedikit lagi itu seberapa kan? Jika berbicara langsung, tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Apa bedanya dengan perusahaan Indonesia?" Bakhtiar berpikir dan berkata, "Mereka teliti. Memperhatikan detail." Awalnya saya pikir, mengapa begitu detail? Saya pikir begini saja sudah cukup. Tapi orang Indonesia bilang tidak. Mereka bilang bisa lebih baik. Awalnya saya kesal, tapi belakangan saya tahu itu benar. Itu sebabnya kualitasnya bagus. Dofran, seorang insinyur muda berusia 32 tahun, menambahkan, "Saya mengajari putra saya bahasa Indonesia. Apa yang saya pelajari, saya ajarkan di rumah. Putra saya berusia 7 tahun, tapi dia sudah bisa bilang halo dan terima kasih." "Mengapa Anda mengajari putra Anda bahasa Indonesia?" Dofran menjawab dengan serius. "Untuk masa depan. Menurut saya, hubungan antara Indonesia dan negara kami akan semakin baik. Akan ada lebih banyak perusahaan Indonesia yang masuk. Saat itu, jika bisa bahasa Indonesia, peluang akan semakin banyak. Kan, saya ingin putra saya memiliki kehidupan yang lebih baik dari saya." Saya terharu mendengar kata-kata itu. Hubungan dengan Indonesia diteruskan lintas generasi. Saya juga berbicara dengan guru bahasa Indonesia. Ibu Siti, seorang wanita Indonesia berusia awal 30-an. "Sudah berapa lama Anda mengajar di sini?" Ibu Siti menjawab, "Sudah 2 tahun. Saya dikirim dari perusahaan teknik Indonesia." Bagaimana rasanya mengajar bahasa Indonesia di lokasi konstruksi? Ibu Siti tertawa. Memuaskan. Mahasiswa benar-benar berusaha keras. Meskipun lelah, setelah bekerja, mereka datang selama 1 jam setiap hari untuk belajar. Semangat mereka luar biasa. Apakah ada mahasiswa yang paling Anda ingat? Ibu Siti berpikir dan berkata, "Pak Bakhtiar, ya, yang baru saja Anda wawancarai kan? Beliau yang paling rajin. Meskipun usianya paling tua, beliau datang paling awal dan pulang paling akhir. Pernah saya tanya, mengapa beliau begitu rajin? Lalu beliau bilang, karena saya tidak ingin kalah dari yang muda." Saya tersenyum. Ada satu hal lagi yang saya ingat. Beberapa waktu lalu, kami mengadakan acara bahasa Indonesia. Kami meminta mahasiswa menulis surat
dalam bahasa Indonesia. Jangan khawatir salah, tulis saja dengan bebas. Lalu ada surat yang ditulis oleh Pak Dofran. Apa yang dia tulis? Mata Ibu Siti berkaca-kaca. Indonesia, terima kasih. Masa depan putra saya cerah. Begini dia menulisnya. Tata bahasanya salah, tapi hatinya tersampaikan. Saat itu, saya merasa apa yang saya lakukan di sini memiliki arti. Sore harinya, saya bertemu kembali dengan Pak Budi. Itu adalah wawancara terakhir. Tempat yang kami janjikan adalah hotel tempat dia pertama kali menginap saat datang ke Turkmenistan. Meskipun sekarang sudah menjadi bangunan tua, itu adalah tempat yang memiliki arti khusus baginya. Disinilah saya pertama kali menginap, sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, saat itu hotel ini adalah hotel terbaik di kota. Sekarang terlihat kumuh, ya. Saya melihat sekeliling. Itu adalah bangunan bergaya Soviet yang tua. Katnya mengelupas, karpetnya usang. Melihat kembali hampir 30 tahun ini, bagaimana perasaan Anda? Pak Budi menatap keluar jendela. Di kejauhan, bangunan putih terlihat. Itu adalah bangunan yang dia bangun, seperti mimpi. Saat pertama kali datang, kota ini adalah lahan kosong. Tidak ada apa-apa di tempat istana presiden yang terlihat di sana. Hanya lahan kosong dengan debu beterbangan. Dia melanjutkan, sekarang lihat, penuh dengan bangunan putih. Konon ada 543. Banyak di antaranya yang kami bangun. Yang saya terlibat langsung saja ada 15 bangunan. Bangga, ya? Apakah ada momen yang paling Anda ingat? Pak Budi tersenyum. Ada beberapa momen saat Presiden menjabat tangan saya pada upacara peresmian Istana Presiden. Saat itu, air mata saya hampir menetes. Momen saat saya melihat pesawat pertama mendarat pada upacara peresmian bandara. Saat itu juga, saya terharu. Dia berpikir sejenak dan menambahkan. Namun, yang paling saya ingat ada yang lain. Apa itu? Terjadi baru-baru ini. Dalam perjalanan kembali ke hotel malam hari, ada seorang pemuda yang mengenali saya. Dia adalah seorang teknisi yang bekerja di lokasi konstruksi. Pemuda itu mendekat dan berkata kepada saya. Suara Pak Budi bergetar. Terima kasih. Saya bekerja di lokasi ini dan berhasil membeli apartemen. Saya juga sudah menikah. Semua berkat perusahaan Indonesia. Mendengar kata-kata itu, saya menangis terisak-isak. Saya mendengarkan dengan tenang. Hampir 30 tahun, ribuan orang bekerja di lokasi kami. Orang-orang itu menghasilkan uang, membeli rumah, menikah, punya anak. Itulah alasan saya ada di sini. Kami bukan hanya membangun bangunan, kami membangun kehidupan. Saya mengajukan pertanyaan terakhir. Bagaimana hubungan antara Indonesia dan Turkmenistan di masa depan? Pak Budi menjawab dengan tegas. Akan menjadi lebih baik. Saya yakin. Karena kami memiliki kepercayaan yang telah kami bangun. Hampir 30 tahun, kami tidak pernah melanggar janji. Kepercayaan itu akan diteruskan ke generasi berikutnya. Dia menambahkan, Anda melihat pemuda-pemuda tadi kan? Aigul, Merdan, Selfie. Mereka yang akan melanjutkan hubungan ini. Saya akan segera pensiun. Tapi karena ada mereka, saya tidak khawatir. Saya bertanya, jika Anda pensiun, kemana Anda akan pergi? Pak Budi tertawa. Ke Indonesia. Ya, saya akan kembali ke Jakarta. Istri saya menunggu. Saya juga ingin bertemu cucu. Dan saya harus menebus waktu sebagai ayah yang tidak bisa saya lakukan selama hampir 30 tahun. Dia menatap keluar jendela dan berkata, tapi kadang-kadang saya akan datang ke sini. Saya rasa saya akan merindukan kota ini. Karena masa muda saya ada di sini. Dalam perjalanan ke bandara, saya menatap keluar jendela. Bangunan putih berkilauan keemasan di bawah sinar matahari senja. 543 bangunan, 80% di antaranya dibangun oleh Indonesia. 30 tahun yang lalu, apa yang dimulai oleh seorang pria telah menjadi sebesar ini. Jakarta yang diimpikan Aigul, Indonesia yang diajarkan Dofran,
kepada putranya. Kepercayaan hampir 30 tahun yang dibangun Pak Budi. Semuanya terhubung. Sebelum naik pesawat, saya melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Di loket imigrasi bandara, iklan Polytron berkilauan. Ada iklan Astra Internasional, ada iklan Waskita Karya. Bandara ini juga dibangun oleh Indonesia, sebuah negara yang lebih sulit dimasuki daripada Korea Utara. Sebuah negara yang melarang semua budaya asing. Namun, Indonesia ada di mana-mana. Tidak ada satupun tembakan dilepaskan. Tidak ada satupun tentara dikirim. Hanya menepati janji, membuktikan dengan kualitas, dan membangun kepercayaan. Hanya itu yang membuka pintu yang paling tertutup di dunia. Inilah kekuatan abad ke-21. Bukan kekuatan militer, bukan kekuatan uang, kekuatan kepercayaan, kekuatan menepati janji. 1400 tahun yang lalu, negara-negara yang terhubung melalui jalur sutra bertemu kembali di tengah-tengah Asia Tengah. Itu adalah kepulangan saudara jauh. Dan hubungan ini baru saja dimulai. Hadirin sekalian, bagaimana kisah negara paling tertutup di dunia yang hanya menerima Indonesia? Indonesia membangun 80% dari 543 bangunan putih. Selama hampir 30 tahun, mereka tidak pernah menyuap, hanya bertahan dengan kepercayaan. Keluarga kerajaan yang melarang semua budaya asing, satu-satunya negara yang diizinkan adalah Indonesia. Lebih jauh dari Tiongkok, lebih kecil dari Rusia, lebih tidak familiar dari Turki. Namun, hanya Indonesia yang terpilih. Rahasianya hanya satu, menepati janji. 1400 tahun yang lalu, negara-negara yang menyadari satu sama lain melalui hubungan jalur sutra bertemu kembali di tengah-tengah Asia Tengah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kepulangan saudara jauh. Jika cerita hari ini mengharukan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan suka. Kekuatan tersembunyi Indonesia yang tidak diketahui, dunia bisa lebih luas dikenal. Jika Anda mendukung Indonesia yang menghubungkan dunia dengan kepercayaan, tinggalkan komentar Indonesia hebat di kolom komentar. Tolong bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar Anda agar lebih banyak orang dapat mengetahui kekuatan sejati Indonesia yang memenangkan hati dunia tanpa menembakkan satupun peluru. Kita terhubung menjadi satu. Sampai jumpa di video berikutnya.